Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dimanapun kalian berada, saya harap kalian selalu berbahagia. Baik, kali ini kita akan berdiskusi mengenai metode dan strategi penyuluhan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama adalah Sastia Nur Azahri, Wahyu Ramadias, Hotikah, Triwahyu Utomo, dan Fahri Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastia Nur Azahri akan mempresentasikan mengenai bab metode penyuluhan. Metode merupakan cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Setiap orang belajar lebih banyak melalui cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya. Ada yang cukup melihat, ada yang cukup mendengarkan, ada yang perlu dipraktekkan dan didistribusikan. Namun, di lain pihak, penggunaan kombinasi dari berbagai metode penyuluhan ini akan banyak membantu mempercepat proses perubahan. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak metode penyuluhan yang akan digunakan, maka akan lebih banyak perubahan yang terjadi di dalam diri individu yang bersangkutan. Kombinasi metode penyuluhan ini juga dilakukan pada kelompok capir. Dalam operasional di lapangan, kelompok capir ini menggunakan berbagai cara atau metode operasional di lapangan, yaitu metode komunikasi dengan banyak tahap, yaitu arus komunikasi yang mengalir dari media masyarakat kepada pemuka masyarakat, dari pemuka masyarakat secara tatap muka disalurkan kepada anggota kelompok capir melalui diskusi-diskusi kelompok tentang topik yang akan dibahas oleh media massa dan selanjutnya disebarkan luas kepada khalayak ramai secara bersilang dan menyeluruh. Menurut Monder dalam Sutriyana 1987 menggolongkan metode penyuluhan menjadi 3 golongan berdasarkan jumlah sasaran yang dapat dicapai. Yang pertama, metode berdasarkan pendekatan perseorangan. Dalam metode ini, penyuluhan berhubungan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perseorangan. Yang termasuk ke dalam metode ini adalah anjang sana, surat menyurat, kontak informal, undangan, hubungan telepon, magang. Yang kedua yaitu metode berdasarkan pendekatan kelompok. Dalam hal ini, penyuluhan berhubungan dengan sekelompok orang yang menyampaikan pesannya. Beberapa pendekatan kelompok ini antara lain yaitu ceramah dan diskusi, rapat, demonstrasi, temu karya, temu lapang, serasean, perlombaan, pemutaran slide, penyuluhan kelompok lainnya. Yang ketiga yaitu metode berdasarkan pendekatan massal. Metode ini dapat menjangkau sasaran yang lebih luas. Beberapa metode yang termasuk dalam golongan itu antara lain seperti rapat umum, siaran melalui media massa, pertunjukan kesenian rakyat, pentura, penertiban visual, atau pemutaran film. Materi selanjutnya adalah strategi penyuluhan. Istilah strategi berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata dari stratoa yang berarti militer dengan ego yang berarti memimpin. Sebagai kata kerja, stratego berarti merencanakan atau to plan. Berdasarkan teoritis tersebut, maka strategi adalah suatu cara dan kiat khusus terhadap objek kajian yang mendasari proses dan sistem pelaksanaannya. Penyuluhan secara harfiah bersumber dari kata suluh yang berarti obor atau alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Menurut Zulkarnain, penyuluhan adalah kegiatan memberi penerangan ataupun penjelasan kepada mereka yang disuluhi, agar tidak lagi berada dalam kegelapan mengenai suatu masalah tertentu. Sekian dari saya.
Materi yang kelima adalah contoh strategi penyuluhan. Yang pertama, merancang strategi informasi pasar hasil. Contohnya merancang strategi informasi pasar hasil pertanian. Selama kurang lebih 15 tahun Indonesia melaksanakan pembangunan yang berencana. Ternyata banyak kemajuan yang telah tercapai. Dari sekian banyak sektor yang berhasil, pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan untuk komoditas padi benar-benar menunjukkan hasil yang memuaskan. Peningkatan produksi padi Indonesia betul-betul sangat spektakuler hingga sangat beralasan kalau pada akhirnya Effendi selaku Menteri Muda Urusan Perindustrian Pangan menegaskan bahwa sejak tahun 1983 Indonesia berhak untuk swasembada beras, suatu prestasi pembangunan yang wajib dijadikan contoh teladan. Namun, begitu juga perlu disadari bahwa pembangunan pertanian tidaklah hanya terbatas pada aspek peningkatan produksi semata. Atribut swasembada beras juga bukan jaminan yang argumentatif untuk menyatakan keberhasilan pembangunan pertanian. Contoh yang kedua adalah menuju penyuluhan pemasaran hasil-hasil. Contohnya adalah menuju penyuluhan pemasaran hasil-hasil pertanian. Perlunya dicermati lagi bahwa antara pemasaran dengan pembangunan sangat berkaitan sekali, khususnya bagi komodit pertanian pada tingkat ekonomi yang belum berkembang. Pemasaran hasil pertanian hanyalah merupakan kegiatan yang sangat sederhana sifatnya serta tidak membutuhkan organisasi yang kompleks dan juga fasilitas yang relatif mudah juga. Hal ini disebabkan oleh keadaan di mana sebagian terbesar penduduk menghasilkan sendiri bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Dalam proses pembangunan, ekspor hasil pertanian merupakan satu hal yang esensial karena diperlukan devisa untuk membeli mesin-mesin dan lain-lain. Keperluan pembangunan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, dan oleh sebab itu organisasi dan kegiatan pemasaran hasil harus pula dikembangkan ke arah yang lebih maju dan dapat menghasilkan yang berlipat ganda. Untuk itu kehadiran penyuluhan pemasaran sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian sangatlah diperlukan urgensinya. Hal ini tentu beralasan karena sistem penyuluhan yang dikembangkan di Indonesia haruslah sejalan dengan rencana induk pembangunan pertanian. Contoh yang ketiga adalah menuju penyuluhan terpadu. Contohnya menuju penyuluhan pertanian terpadu. Menurut sejarah tahun 1908 adalah titik awal penyuluhan pertanian yang dikembangkan di Indonesia, yaitu setelah diangkatnya 5 orang penasehat pertanian dan beberapa pembantu penasehat pertanian lain. Sejak itu berturut-turut sistem penyuluhan pertanian di Indonesia melalui masyarakat desa. Rencana 3 tahun swasembada beras lewat penyelenggaraan, sehingga kalau saja penyuluhan pertanian di negara kita sudah mampu menjadi terpadu dalam konsep dan realita, maka dari itu perencanaan penyuluhan pemerintah yang seharusnya dilakukan adalah melalui pendekatan yang dari bawah, yaitu dari kebutuhan dasar pertanian. Akibat penyuluhan pertanian yang selama ini dilakukan secara terpisah-pisah, itu dapat diatasi dengan mengikutsertakan seluruh direktorat jenderal yang ada di lingkungan Departemen Pendidikan, khususnya dalam hal merencanakan program penyuluhan pertanian terpadu. Analoginya,
Mudah-mudahan saja dengan adanya penyuluhan strategi yang cukup prinsip ini, pemerintah di sektor pertanian yang sekarang ini terlihat seperti sedang menciptakan farmer gambling bukan merupakan suatu pertanyaan atau disengaja sama sekali. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media penyuluhan. Nah, dalam melakukan penyuluhan, pertama kita membutuhkan alat bantu penyuluhan. Nah, alat bantu penyuluhan ini sangat penting dalam proses belajar, karena alat bantu penyuluhan dapat membantu menarik perhatian para siswa dan menjadikan pelajaran itu lebih menarik. Kemudian juga bisa membantu guru untuk mengingat detail pelajaran. Alat bantu penyuluhan ini kayak bisa berupa PPT dan lain sebagainya. Kemudian media dan alat peraga penyuluhan. Media yang elektronik yang umum digunakan dalam penyuluhan itu ada overhead projector atau transparan. Nah, media transparan ini adalah media visual proyeksi yang dibuat atas bahan transparan. Berbagai materi, pesan, gambar, grafik, dan lain-lain dapat ditampilkan dalam media transparan. Kemudian ada radio. Ini adalah salah satu media audio, di mana pesan hanya dapat ditangkap melalui indera pendengar, namun tetap memiliki beberapa kelebihan sehingga digunakan secara meluas, khususnya dalam program siaran di pedesaan. Kemudian ada televisi. Nah, televisi itu merupakan salah satu media audio visual, di mana pesan itu bisa ditangkap melalui indera pendengar dan penglihatan. Nah, media ini itu sangat efektif ya untuk penyuluhan karena jangkauannya itu sangat luas mengingat cukup banyaknya jumlah sasaran pembangunan. Beberapa kelebihan media televisi itu bisa sebagai media massa yang jangkauan siarannya itu sangat luas, kemudian pengujiannya juga sangat menarik dan memikat. Dan di televisi ini pesan yang ditampilkan itu konkret dan realitas. Pesan cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.